Lahap tuh, lahap wey, hastolam lahap biar maju wey. Lahap tuh, lahap wey, isen mulang puna akan panyangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nadia Fitria. Saya berasal dari MTSN Barito Selatan. Nah, teman-teman, kali ini saya punya satu cerita menarik nih. Cerita ini saya ambil dari buku 366 Cerita Rakyat Nusantara yang berjudul Asal-Usul Pulau Nusa. Di dekat Sungai Kahayan, hidup seorang laki-laki bernama Nusa. Ia tinggal bersama istri dan adik iparnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, mereka bercocok tanam. Suatu saat, kemarau melanda desa mereka. Kekeringan terjadi di mana-mana. Sungai Kahayan pun lama-kelamaan menjadi surut. Tanaman mati karena kekurangan air. Kemudian, Nusa dan keluarganya pergi meninggalkan desa itu untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Dengan menggunakan perahu, mereka mengarungi Sungai Rohan. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, ada sebuah pohon besar yang tumbang, sehingga jatuh melintang di tengah sungai. Perahu Nusa terhambat dan perjalanan tak dapat dilanjutkan. "Mari kita potong pohon ini, Dik," ucap Nusa kepada adik iparnya. Mereka berdua lalu memotong batang pohon besar tersebut. Namun, setelah sekian lama mencoba, tak kunjung berhasil. Hari semakin sore, dan mereka belum juga makan. "Aku akan mencari sesuatu ke dalam hutan. Kau lanjutkanlah pekerjaan ini," ucap Nusa kepada adik iparnya. Nusa lalu masuk ke dalam hutan. Selang beberapa saat, Nusa kembali dengan membawa sebutir telur raksasa ke dalam perahu. "Lihatlah apa yang kubawa. Telur ini cukup untuk mengisi perut kita yang lapar," ucap Nusa. Istri dan adik ipar Nusa memandang telur tersebut dengan wajah khawatir. "Bang, lebih baik jangan memakan telur itu. Tidakkah abang tahu itu telur apa?" ucap sang istri. "Aku tidak peduli ini telur apa. Jika kalian tidak mau makannya, biar aku saja yang menghabiskannya," ucap Nusa. Nusa lalu merebus telur itu dan memakannya sampai habis. Pagi harinya, ketika terbangun dari tidur, Nusa merasakan tubuhnya gatal luar biasa. Muncul bercak-bercak merah. Ia panik dan meminta istrinya untuk membantu menggaruk tubuhnya. Namun, rasa gatal itu justru semakin menjadi. Bukan hanya itu, bercak merah itu pun lalu berubah menjadi sisik sebesar uang logam di seluruh tubuhnya. Lalu, adik iparnya pergi mencari pertolongan. "Maafkan abang, Dik. Rupanya telur yang abang makan semalam itu adalah telur naga. Dan beginilah jadinya, lama-kelamaan tubuh abang akan menjadi naga." Adik iparnya datang bersama serombongan warga. Mereka terkejut melihat keadaan Nusa yang sudah ditumbuhi sisik dari dada sampai ujung kaki. Bukan hanya itu, ukuran tubuh Nusa pun semakin lama semakin membesar. Panas terik membakar tubuh Nusa yang dibaringkan di pinggir sungai. "Terik sekali matahari membakar tubuhku. Aku mohon, gulingkanlah aku ke sungai." Dengan saling membantu, warga mendorong tubuh Nusa masuk ke dalam sungai. Nusa memandang langit dan berbicara kepada istrinya.
Adinda, sebentar lagi akan datang badai besar. Lebih baik kau dan para penduduk segera meninggalkan tempat ini. Tinggalkanlah abang di sini. Ini sudah menjadi takdir abang. Kita harus berpisah. Maafkanlah abang. Istri Nusa menangis terseduh-seduh. Namun, ia tak dapat berbuat apa-apa. Ia dan para penduduk lalu pergi menyelamatkan diri. Benar saja, menjelang malam, badai besar melanda daerah itu. Petir bergemuruh dan sungai Ruhan pun meluap. Tubuh Nusa hanyut terbawa ke sungai Kahayan. Sesampainya di muara sungai Kahayan, Nusa berdiam diri. Ada banyak ikan kecil yang dapat disantapnya. Namun, kehadirannya di sana membuat cemas ikan-ikan di sekitarnya. Mereka takut hidup mereka terancam. Lalu, mereka berunding mencari cara agar naga besar itu tak lama tinggal di sana. Bagaimana cara kita mengusirnya dari sini, teman-teman? Kata ikan jelawat. Aku ada ide. Kalian tenanglah, tunggu aku memberi aba-aba agar kalian membantuku. Kata ikan saluang. Sore harinya, naga Nusa melihat seekor ikan saluang duduk termenung tak jauh darinya. Hei ikan mungil, mengapa kau terlihat bersedih begitu? Kata naga Nusa. Naga Nusa memandang ikan saluang memandang naga Nusa dengan wajah takut. Tuan naga, kemarin aku melihat seekor naga yang besarnya sama denganmu. Ia tahu kau tinggal di sini. Ia memintaku untuk menyampaikan kepadamu bahwa ia menantangmu berkelahi. Apa? Ia berani menantangku? Baiklah, katakan kepadanya, besok aku tunggu di sini. Seru naga Nusa. Keesokan harinya, naga Nusa sudah menunggu lawannya. Ia mondar-mandir sampai kelelahan, namun tak satu pun ikan yang muncul. Bahkan ikan saluang pun tidak muncul. Ia mondar-mandir sampai kelelahan dan akhirnya tertidur. Melihat naga Nusa tertidur, ikan saluang yang semula bersembunyi keluar dari persembunyiannya. Tiba-tiba ia berteriak, "Tuan naga, musuhmu datang, Tuan naga!" Kata ikan saluang. Naga Nusa terkejut. Ia terbangun dan memutar kepala ke arah ekornya. Gerakan tersebut menciptakan bunyi mendesau yang sangat keras. Nusa mengira itu adalah bunyi musuhnya. Dengan cepat ia menggigit ekornya. Ia melolong kesakitan. Melihat itu, ikan saluang dan teman-temannya segera menggigit ekornya. Nusa melolong kesakitan. Ia mondar-mandir agar ikan-ikan tersebut terlepas dari ekornya. Namun, tak lama, naga Nusa kemudian mati. Kerangka naga tersebut kemudian ditumbuhi pepohonan dan menjadi sebuah pulau. Nah, pulau tersebutlah yang sekarang dinamakan Pulau Nusa. Letak pulau ini di Sungai Kahayan. Nah, teman-teman, pesan moral dari cerita ini adalah kita harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.